وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian membatal puasa, Imam Abu Suja mengatakan waladhi yuftiru bihi as-shaim asroh asya, yang menyebabkan batalnya puasa ada 10. Yang pertama, mawasola amdan ilal jauh, apa yang nyampe kepada tenggorokan. Nah, bisa makanan, bisa bukan makanan. Misal ngelek neker gitu, itu batal. Awi roksi wal huknati fi ahadi sabilain, atau segala sesuatu yang masuk lewat kepala, suntikan, terus awir roksi, jadi roksinya kembali ke depannya. Mawasola amdan ilal jauf awir roksi, yang nyampe ke tenggorokan, kerongkongan atau kepala. Kemudian wal huknati fi ahadis sabilain, kemudian yang masuk lewat dua jalan, maluan atau dubur. Karena ada orang ambeien, bukannya taruh belakang, nah itu batal. Atau ada juga kalau dari kemaluan, misal saya lupa nama binatangnya. Jadi ada orang-orang yang mandi di sungai itu kadang kemasukan semacam cacing kecil dari kemaluannya. Nah itu kalau menggunakan kaidah ini batal. Wal koi amdan, muntah dengan sengaja. Wal wat'u, suami istri. Fil farts, pada kemaluannya. Itu berarti kalau enggak di kemaluannya boleh. Ya nanti kalau keluar air maninya ya tetap nggak boleh. Nah itu masuk di berikutnya, wal inzal an mubasaroh, jadi keluarnya mani karena mubasaroh itu apa ya, bercumbu, hubungan, cium-ciuman. Wal haid, dan haid, wal nifas, wal junun, gila, wal ighma, pingsan, kullal yaum, itu keseluruhan hari. Jadi pingsannya kalau setengah hari nggak batal ya. Tapi pas pingsan setengah hari dikasih minum ya batal. Kan kadang gitu tau pingsan terus carikan teh, dijelke, batal. Kemudian wariddah, murtad, dibatalkan. Kan dijelaskan ada poin-poin berikut. Yang pertama, kedua, ketiga, segala sesuatu yang sampai kerongkongan, segala sesuatu yang lewat kepala, segala sesuatu yang masuk lewat dua jalur. Maka di sini yang makan dan minum termasuk pembatal jika dilakukan dengan sengaja, walaupun jumlah yang dikonsumsi sedikit. Minum cuma setetes, batal kalau nggak ditelan. Makanya nanti dalam bab apa namanya, apa yang diperbolehkan, nyicip makanan boleh, tapi jangan ditelan gitu. Salah sebagai orang, nyicipan boleh, saya ditelan gitu. Begitu pula yang punya makna sama dengan makan, dihukumi seperti itu. Jadi apapun yang semakna dengan makan, misal rokok, sampai ke tenggorokan. Potongan makan dan minum bisa jadi pembatal jika ada yang masuk dari luar ke dalam, lewat saluran yang terbuka dan dilakukan dengan sengaja dalam keadaan berpuasa. Ini kalimat ini nanti kaitannya sama apa tuh, infus gimana, boleh enggak? Kalau darahnya dikeluarkan boleh, kalau darahnya dimasukkan enggak boleh. Yang dimaksud jauh di sini adalah rongga. Jika menurut ulama Syafi'i cocok, yang menjadi pembatal adalah tetes telinga. Menurut mereka, tetes telinga tersebut masuk dari luar ke perut melalui rongga terbuka. Nah, padahal kalau kita kemudian cek gitu, di apa ya, bagan anatomi manusia, tidak ada kaitannya rongga telinga sama tenggorokan. Sedangkan menggunakan celak tidak masuk pembatal karena mata bukanlah saluran yang sampai ke rongga perut, sedangkan menelan ludah tidak membatal karena berasal dari dalam tubuh. Jadi ludah yang belum keluar dari mulut kita, tapi nek ludahnya sudah sempat dikeluarkan di ujung mulut, tarik lagi gitu kan. Nah, ini batal. Ya, hati-hati. Kadang juga ada ibu-ibu yang ngunyah kayak anaknya, jadi ludah anaknya masuk ke dirinya, itu juga batal.
Sedangkan orang yang makan dalam keadaan lupa, walau banyak, puasanya nggak batal. Lali, ini seceteng teh, nggak batal. Demikian pendapat Imam Nawawi dengan berbagai dalil. Salah satunya adalah Nabi dalam sabda, manasya wa huwa shaim, puasa siapa yang lupa sedangkan dia puasa, fakala au sariba, kemudian makan atau minum, fal yutim shaumahu, maka sempurnakan puasamu. Fa inna ma at'amahullah wa saqahu, karena sungguhnya yang ngasih makan itu Allah dan yang ngasih minum juga Allah. Jadi nikmati aja. Tapi dengan catatan benar-benar lupa ya, jangan pura-pura lupa, benar-benar lupa. Makan saat puasa, maka apabila ia bermasuk Islam atau berada di pelosok suatu negeri yang tidak tahu akan ilmu itu, maka puasanya nggak batal. Jika tidak, maka puasanya batal. Jadi kalau nggak tahu, benar nggak tahu, oh ternyata puasa itu kalau makan tuh batal ya. Ya berarti orangnya kan benar-benar ya, nggak tahu banget gitu. Kalau eh awam banget gitu kan dia. Kalau kayak gitu kan, ya puasanya tetap sah. Komentar mengenai pembahasan al-jauf, ada berbagai pendapat di kalangan ulama madhab. Kita ringkas saja. Pertama, para ulama yang menyatakan bahwa batal puasa terjadi jika ada sesuatu yang diinjeksi melalui otak, kan? Melalui dubur atau kemaluan. Mereka menganggap bahwa semua saluran tadi bersambung, saluran pada organ perut. Pendapat ini sebenarnya lemah karena penelitian kedokteran terkini membuktikan bahwa saluran-saluran tersebut tidak bersambung dengan organ lain. Jadi beliau penulis ini mencoba untuk membantah kaidah atau poin-poin yang dituliskan di dalam Matan Abu Suja. Yang Matan Abu Suja itu sebenarnya meresum dari kitab Al-Umnya Imam Syafi'i gitu. Nah, disinilah kemudian terkadang ilmu agama itu harus sinkron dengan ilmu umum. Ya, ada gini, ketika dikatakan bahasanya apa yang masuk di kepala kemudian membatalkan puasa, nah, apakah ini kemudian terkait dengan rongga perut gitu kan, terkait dengan lambung? Kalau enggak ya harusnya sih enggak, tapi ya kalau emang sudah tertulis pada zaman itu, mungkin penelitian juga enggak banyak gitu. Makanya ya kalau emang tertulis seperti itu ya sudah kita pegang dulu. Yang kedua, para ulama menganggap al-jawf adalah organ dalam perut saja, dan ada yang menganggap bahwa al-jawf bukan hanya organ. Pada kenyataannya, dalil itu tegas menunjukkan bahwa yang membatalkan puasa hanyalah makan dan minum. Ini clear, tak ada khilaf. Ini berarti bahwa yang dianggap membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk menuju perut. Nah, ini menjadi batasan hukum. Ya, jika tidak memenuhi syarat ini berarti menunjukkan tidak ada hukum. Sehingga pendapat terkuat dalam masalah ini yang dimaksud jauh adalah lambung, bukan organ lain. Juga ditambahkan bahwa yang membatalkan puasa adalah jika yang masuk ke perut bukan makanan. Artinya bisa mengenyangkan, bukan segala sesuatu yang masuk dalam perut saja. Alasan yang mendukung ini adalah yang dimaksud makan dan minum dalam berbagai dalil adalah makanan yang sudah ma'ruf di masyarakat, bukan dengan makan batu atau wong dirham. Makan seperti itu tidak dianggap makan sebagaimana maksud dalil. Oleh karenanya, ketika pakar usaha mendefinisikan makan, maka mereka mengatakan yang namanya makan sudah ma'ruf. Jadi kalau menurut kitab ini, ya kalau kita menelan selain makanan, tapi kita nelan, makan batu, makan beling, makan koin, makan apa lagi yang aneh-aneh, makan kayu, kelelekan ya, itu nggak batal puasa. Kelelekan apa enggak? Undi-undi, telepon, ya, batal. Yang kedua, sesungguhnya Allah dan Rasulnya menjadikan makan dan minum sebagai batal puasa karena keduanya bisa menguatkan dan mengenyangkan, bukan hanya sekedar memasukkan suatu ke dalam perut. Jadi tidak batal karena membuat kenyang. Saya usulam Ibnu Taimiyah berkata, orang-orang yang berpuasa dilarang makan dan minum karena keduanya dapat menguatkan tubuh. Padahal maksud meninggalkan makan dan minum adalah karena kedua aktivitas ini mengalirkan darah ke dalam tubuh, di mana darah ini adalah tempat mengalirnya setan dan bukanlah disebabkan karena melakukan injeksi atau bercela. Injeksi dibolehkan. Nah, dalam kitab fikih yang lain injeksi itu nggak boleh, impus itu, suntik. Tapi kalau sontek dibokong, nah, itu kan nggak ngaruh tuh ke saluran pencernaan tuh, maka itu boleh. Maka jika demikian sebabnya, maka memasukkan sesuatu yang bukan makanan ke dalam perut tidaklah merusak puasa. Dia menegaskan lagi ya kalau keneker itu nggak batal puasa. Yang ketiga, pengertian makan bahasa Arab adalah dengan masukkan makanan. Dalam lisan Arab disebutkan akal tu at-ta'am, akal tu wa ma'ka, aklan wa ma'kalan. Aku benar makan dan yang dimakan adalah makanan.
Akal tu to'am, aklan, aku benar-benar makan, wa makanan. Dan yang dimakan adalah makanan. Ar-Romani dalam Al-Muswa Al-Munir berkata, al-aklu hakikotan, walakat to'am. Ini kata-kata to'am. Hakikat makan adalah nyampainya makanan. Ba'da madaghihi, setelah dikunyah. Jadi, ada makanan yang dikunyah. Berarti ini kalau menurut kaidah ini, kalau makan klepon nggak batal, karena kan nggak dikunyah. Wa balaghal hasa laisa bi akli hakikah, dan nelan batu, nelan pasir itu bukan hakikat makan. Kemudian dalam Al-Mufrad Al-Asfahani sebutkan al-aklu tanalub mak'am. Makan adalah mencernanya atau nyampainya makanan lagi itu. Nukilan-nukilan pakar bahasa di atas sebutkan bahwa makan hanyalah dimaksudkan untuk makanan saja. Dibuatkan dengan sabda Nabi SAW, yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia tinggalkan makan dan minumnya. Ini penguatnya dari penguat. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.